Blackrooms kali ini kita main ke Riverside Wheels yang punya kumpulan velg-velg rare dan mahal nih Black Pals. Lokasinya di Tebet, Jakarta Selatan. Bro Mamat sebagai owner adalah pemain lama di skena pervelgan. Dan Riverside Wheels ini udah ada dari tahun 2000-an awal, jadi pasti koleksi-koleksinya oke banget. Dari yang rare sampai yang branded, kayaknya semuanya ada di sini. Setelah kemarin gua stalking IG-nya, gua langsung janjian sama Bro Mamat buat lihat-lihat velg, sekalian ngobrol doi punya velg apa aja sih di sini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat mobil gua. Lumayan, biar mobil gua kelihatan makin ganteng. Halo Bro Mamat. Halo. Apa kabar? Akhirnya kesampean juga nih main ke Riverside Wheels. Halo Black Pals, saya Mamat dari Riverside Wheels. Bro Mamat, Ya. orang-orang tuh kalau nyari velg kok patokannya kesini terus sih? Jadi sejarahnya tuh kayak gimana nih sebenarnya? Dulu karena saya kebanyakan main velg used ya. Jadi mungkin banyak anak-anak kayak nyari kesini karena bekas. Itu kan saya memang asli bukan jualan, dulu kan main mobil juga, ikut nongkrong juga, jadi banyak kenalan di situ dari satu ke satu, ya itu aja sih. Karena waktu aja, karena proses aja ya. Nah dari sekian banyak velg yang dipasang nih, ini dijual atau koleksi pribadi? Dijual juga? Di sini dijual. Tapi ada nggak sih yang koleksi yang ini nggak mau gue jual yang ada di sini nih? Ada kadang yang maksudnya bukan gak dijual, yang ini kalau bisa jangan laku dulu deh. Kalau bisa? Masih enak lagi, enak dilihat aja. Tapi kalau ada yang nawar dengan harga cocok, lepas atau simpen? Kalau memang udah velg yang saya taruh di sini, kemungkinan besar 90% pasti dijual. Pasti 90%? 90%, 10% bukan nggak jual. Masih kepengen di sini. Mulain dagang itu saya 2003 mulain jualan, yang benar-benar udah diniatin jualan. Kalau untuk 2001 udah ada jual tuh, tapi ya masih gitulah, masih sambil main-main. 2003 kita mulai fokusin sampai akhirnya mutusin untuk bikin toko itu 2006. Nah, Bro Mamat, dari sekian banyak sektor mobil nih, ada spare part, mesin, cat body, kenapa milihnya fokus ke velg? Emang ada passion di velg aja. Oh, passion? Awalnya memang kita suka velgnya gede, cakep, pasang di mobil, lama-lama ya terus ada laku ya sampai keterusan ya memang kita hobi. Oke, main velg ini hobi, memang pakai hati. Nah, passion velg tuh yang dilihat apa karena dilihat atau bentuknya atau lebarnya atau karena unik kalau dipasang mobil, apa yang bikin passion di velg? Cocokan sih, nempel ke mobilnya apa enggak yang kita lihat. Jadi lebar bukan berarti lebih bagus daripada yang enggak lebar. Balik lagi ke model, tapi lebar salah satu faktor penentu banget untuk jatuh ke fittingan mobil bagus atau enggaknya. Jadi kalau lebar tapi mobilnya nggak cocok, ya nggak nggak cocok sesuai juga. ya, nggak usah dipaksa banget gitu. Oke, Black Pals, buat kalian yang belum tahu, Riverside Wheels ini itu adalah pemain lama. Ya, tapi kayaknya semua udah pada tahu ya. Dan di Riverside Wheels ini itu banyak banget koleksi-koleksi velg rare, branded, bahkan yang kalau nggak ada di sini nih, misalkan Black Pals pengen konsultasi mau pakai velg apa untuk mobil apa, Bro Mamat ini bisa nyariin velg yang memang cocok banget untuk mobil kalian. Nah, dari ruangan ini kan banyak banget velg ini ya. Kira-kira tuh ada berapa set velg sih yang ada di sini? Atau sebagian ada yang di mana atau semuanya di sini? Nggak semuanya di sini. Ini cuma ruang pajang yang memang velg yang udah siap untuk dijual aja. Showcase. Ya. Mungkin di sini ada mungkin 20 sampai 30 set ada mungkin banyak di ruang ini. Kalau nggak muat memang ada beberapa yang misal kayak rata ya saya pajangnya satu. Kalau yang lebarnya belang saya pajang depan satu, belakang satu. Kalau misalkan dari Bro Mamat nih ya, arti sebuah velg tuh atau sudut pandang Bro Mamat tentang velg tuh bagaimana? Kita memang karena suka sih, kayak kita main mobil karena kita suka mobil. Nah, velg tuh salah satu faktor yang benar-benar ngangkat banget penampilan. Jadi emang kayaknya ini kalau saya velg sama mobil agak susah dipisahin. Oh, gitu. Cocok gitu ya. Kalau dari jenis-jenis velg nih Bro Mamat ya, itu kan ada yang jenis one piece, forged, two piece, three piece. Itu sebenarnya membedakan apa aja sih? Oh, kalau masalah one piece, two piece kan konstruksinya. Kalau forged atau enggak proses pembuatannya sama bahannya. Itu aja. Kalau forged kan kebanyakan mereka sistemnya tempat terus dipotong CNC gitu kan. Tapi kalau casting kan dipakai mold, cetakan gitu. Oke, kalau dari performance dan kekuatan lebih pilih yang mana? Kalau untuk performance kebanyakan velgnya one piece forged, kebanyakan untuk performance. Ya. Bahkan ada beberapa mungkin kayak udah berani nyentuh forged magnesium gitu-gitu. Kalau sekarang mungkin udah lebih canggih lagi menurut saya.
dari sekian banyak velg nih yang ada di sini nih, boleh nggak ditunjukin mana yang paling rare, langka, atau yang paling mahal gitu? Ada di sini? Kalau dibilang paling rare, mahal, langka, nggak mahal. Mungkin sekarang karena lagi tren sih ya. Yang 3 ini nih. Ini 1, 2, sama yang di bawah ini nih yang lagi banyak dicari. Tahun lalu ini lebih ramai. Ini sebenarnya jarang yang pakai karena tipe ini kan BBS Motorsport Series ya. Tipe ini hanya keluar untuk center lock, hanya untuk Porsche. Oh, nggak ada lubang itunya ya? Center lock. Nggak semua Porsche ya. Ada beberapa tipe Porsche yang memang yang bisa untuk pakai velg ini. Oke, namanya center lock. Ini center lock. Bukan velgnya, maksudnya tipenya ininya. Nah, ini kan tadi bilang tahun kemarin ini. Memang setiap tahun tuh berganti-ganti. Ada beda. Sebenarnya keluarnya mungkin ini sama ini nggak jauh beda lah. Tapi mungkin karena kemarinan belum banyak yang tahu, banyak nyari ini. Karena modelnya kan identik banget sama BBS nih akarnya. Nah, untuk tahun ini yang lagi banyak dicari. Ini apa nih namanya nih? Ini sama serinya sama ini sama Motorsport Series, cuman ini E05. E05 ada 2 version 1, version 2. Nah, version 2 saya lagi nggak punya. Ini yang version 1. Ini yang sekarang lebih banyak dicari. Waktu kemarinan ini. Sekarang ini kenapa? Karena jumlah ini mungkin di sini ya, di saat kita di Indo saat ini lebih sedikit jauh daripada yang ini. Jadi lebih diincer nih. Orang lagi banyak ngincernya ke sini. Saat ini belum punya, tapi nanti ada punya nih berarti nih ya. Pasti nanti orang Indo pasti ada cari. Gitu. Nah, untuk velg yang ini sebenarnya velg lama, Mas. Ini. Cuman modelnya mungkin ya banyak yang suka. Terutama anak-anak lama, banyak banget nih yang suka yang ini. Entah kenapa nih, use-nya belakangan udah jarang kelihatan, jarang ketemu. Nilai pindah tren gitu. Iya, kalau yang ini dulu sempet rame selatan, cuman lama-lama populasi hilang karena velg tua mungkin ya. Nah, Black Pels, koleksi velgnya Bro Mamat itu banyak banget di sini. Bisa kalian lihat nih ya, ini banyak banget pilihan rare alias langka, susah dicari, dan juga branded kayak misalkan ada BBS, ada Nismo, ada Rotiform dan lain-lain tuh lengkap banget di sini. Bahkan dia punya lagi stok ada di rumahnya. Bro Mamat, untuk tipe yang paling dicari nih ya, ini speknya tuh kayak gimana nih? Lebar, ET dan segala macamnya. Oh, untuk ini lebarnya 10-12 ya, ring 19. Ini spesialisnya maksud untuknya ya. F-Series, F80 sama F82, M3 sama M4. Oke, M3 sama M4. Harganya berapa nih? Saat ini mungkin ya, saat ini ya, patokan lihat harga terakhir jual di atas 100 sih. Di atas 100? Iya. Dan ada yang mau. Memang enggak. Nah, kita ngomong ke yang Porsche nih sekarang nih. Kalau Porsche nih speknya kan agak aneh ya. Apakah dia belang juga atau gimana? Belang sama yang ini ada 912 nih. Ingat saya 912. 9 langsung ke 12? Iya, karena peruntukannya Porsche emang depan harus kecil, lebih kecil ya? Lebar ya. Harganya? Sama. Di atas 100? Motorsport saat ini rata-rata di atas 100. Kita pindah lagi yang ke tadi BMW nih, banyak berapa BMW ya? Sama, nih buat M3 E92, E90, E92. Lebih jadul. Ini lebarnya berapa kalau yang ini? 9,5-11. Oke, jumpingnya lumayan jauh ya. Harganya? Kurang lebih masih sama. Oke, udah 3 nih sama nih harganya. Untuk Motorsport Series aja sih, Mas. Yang Motorsport Series. Oke, sekarang kita pindah yang klasik nih. Nah, harganya sendiri untuk yang HRE sekarang, ini ya namanya? Iya, HRE ya. 542 ya tipenya. Untuk sekarang ini harganya agak gelap. Kenapa? Karena kondisi velgnya jarang, sus kan velg lama. Jadi kita kadang ngelihat kalau yang ini kebetulan alhamdulillah dapetnya masih full ori nih, baik dari lip atau barrel belum pernah diganti. Mungkin range sekitar 50-an. 50-an. Oke. Dari velg-velg yang mahal tadi kita sebutin nih, Bro Mamat tuh velg yang paling mahal dipunya Bro Mamat. Contoh kayak buat Ferrari itu ada di bawah 1 tuh. Itu depan 21, belakang 22. Itu agak nggak lazim maksudnya size-nya kan untuk itu. Ya itu barunya juga lumayan tuh. Bekasnya pun masih berasa harganya gitu. Nah, dari sekian banyak velg nih yang tadi udah dijual mahal-mahal dan udah jelasin juga kenapa bisa mahal. Ada nggak sih velg yang nggak sama sekali nggak mau dijual sama Bro Mamat? Pengen disimpan aja gitu. Yang nggak dijual justru velg lama. Kenapa nggak mau dijual itu? Karena susah nyarinya atau? Mungkin lebih ke yang kayak dulu gue pengen banget punya velg ini. Nah tadi yang disebutin tadi itu velg apa sih sebenarnya? Velg lama lantan nanti situ mau juga. Oh jangan nanti malah beli, jangan. Nanti ditawar ya.
Bro Ahmad, dalam dunia otomotif nih ya, apalagi perkumpulan anak nongkrong, itu banyak banget konotasi bilang harga lagi digoreng. Nah sebenarnya tuh apa sih yang bikin velg atau barang-barang otomotif tuh harganya tergoreng lah? Tergoreng mungkin karena peminatnya banyak, barangnya udah sedikit atau barunya udah nggak ada. Ya sah-sah aja sih. Sah-sah aja. Sah-sah aja sih. Barangnya juga kan belum tentu. Yang bisa kegoreng itu kan rata-rata yang gini. Kalau ada orang bilang, gue mau velg A, ada yang jual baru nggak? Beli bisa. Nah yang bisa kegoreng itu yang gue udah ada duit, tapi gue mau beli besok, lusa, 3 hari, 4 hari, seminggu belum tentu dapat. Contoh, Brabus tadi ya, monoblok 3. Dulunya mungkin saya ngerasain loh ya, nyoba. Maksudnya main Brabus, beli Brabus, jual dari yang 4,5 juta apa 5 juta gitu ya. Sampai sekarang udah 35-40 juta loh. Dari semurah itu dulu? Sampai sekarang udah 30-an? Iya, sekarang udah sampai 40 terakhir. 40-an? Iya. Nah Bro Ahmad, untuk segmen velg sendiri nih ya, cara kita ngebedain yang original tuh ada di bagian mananya sih sebenarnya? Biasanya kalau velg ori, keterangannya jelas sih. Biasanya ya, made in-nya ada kode, ada beberapa kode kayak made in Japan, terus kayak misalnya SSR tuh dia ada kodenya pakai NK, ada kodenya apa, ada EK misalnya, biasanya NK itu. Nah kalau untuk yang ada beberapa series yang terutama Force ya, ada kadang polos tuh belum tentu bukan original. Kadang ada original yang memang polos, jadi kita bisa rasain itu diangkat. Oh beratnya? Ya beratnya diangkat, terus dilihat dia punya buatannya lah, maksudnya cuttingan dia punya palang rapi apa enggak. Dan kalau ngelihat velg di velg bagus ya biasanya ya, jangan lihat muka, lihat belakangnya. Oh belakangnya justru? Ya belakangnya kalau rapi, muka udah pasti mukanya rapi. Nah Bro Ahmad, dari sekian banyak spek-spek tadi yang aneh-aneh tuh, ada yang 10, 12, dan lebar-lebar lah intinya ya. Itu ketersediaan bannya tuh ada di Indonesia? Belakangan sih alhamdulillah udah, maksudnya untuk tahun 2010-an, 18 ke atas ya, udah banyak size masuk sih yang lebar-lebar. Walaupun belum selengkap di luar, tapi di sini udah jauh dibanding zaman dulu. Kita awal-awal dagang. Untuk size udah jauh lebih lengkap. Jadi kalau dulu velgnya udah cakep nih, bannya nyarinya di mana susah gitu lebih ya? susah, tapi ya nggak mungkin sih sampai saat ini ada beberapa velg yang ada susah nyari ban di sini. Tetap harus, intinya tetap harus ban import, belum ada yang lokal gitu-gitu, belum ada. Diimport dari luar. Iya. Nah untuk pemilihan profilnya sendiri nih, apakah dari velg lebar itu emang harus kotak atau harus narik atau kayak gimana? Balik lagi ke orangnya sih. Tapi kalau memang, kalau saya punya prinsip gini, kalau velgnya lebar, bannya bisa lebar masuk di mobil, kenapa nggak lebar sekalian gitu? Oh lebih. Kecuali memang ada orang yang gini, gue maunya agak narik, gitu. Oh, ya berarti seleranya dia. Ya, gitu kan? selera kita susah ngarahin. Itu balik lagi kan, seperti kita bilang, ya mau pakai dia. Ya, kita cuma saranin aja misalnya. Ngomongin soal ban nih Bro Ahmad, lagi ngetren banget lah ya, velg lebar, terus bannya pakai yang semi slick. Semi slick kan bisa dibilang buat balapan gitu ya. Sebenarnya aman nggak sih di jalan raya? Ya mungkin karena tren yang belakangan lagi demen MITI kan, berapa tahun lagi demennya narik tuh straight semua, sekarang demennya MITI. Ya tampilan ban performance mungkin lebih dapat ya, untuk bentuk MITI-nya dapat tuh lebih ke ban performance. Tapi kalau untuk dipakai jalan raya, nggak semua ban performance itu aman loh. Oke. Kalau memang dia masih ada alur tengah buat air gitu ya, itu masih aman. Contoh kayak Advanova. Terus ada beberapa tipe lagi ban kayak Nankang CRS. Ada beberapa tipe lokal juga ada bikin juga tuh, Axelera ada bikin, itu masih aman. Tapi ada beberapa ban yang performance yang emang dia nggak punya garis air, cuman ada kiri kanan aja, patternnya itu cuman kiri kanan. Nah, itu nggak direkomend sih kalau kita ya untuk pemakaian harian, terutama kalau hujan. Itu aja. Bahaya ya. Bahayanya di hujan aja sih. Dia nggak ada buat ngebelah airnya, itu udah kagak ada.
Jadi kalau musim hujan mobilnya parkirin aja gitu, jangan jalan-jalan gitu. Iya, kalau sampai sepahit-pahitnya dia ketemu hujan, saya sih nggak rekomen lari lebih dari 40, kalau nggak lebih dari 60, kalau bisa 40 aman. 40 ya, aman takut kita takut namanya ada aquaplane gitu kan takut. Iya benar. Bro Mamat, misalkan nih ya, gue datang ke sini bawa mobil lah ceritanya, bawa mobil terus gue pengen konsultasi. Kira-kira apa yang cocok fitmentnya, bentuknya, modelnya, dan mereknya bisa dibilang itu. Bisa dijelasin nggak nih kayak gimana nih? Disesuaikan desain juga sih, kan nggak mungkin kayak contoh misalnya mobilnya tinggi ya Jeep gitu, Jeep atau enggak Alphard gitu, atau Jeep. Jangan, kalau saya sendiri pribadi nggak terlalu suka palangnya kecil. Palangnya tuh harus yang kelihatan kokoh, tebel gitu ya. Tapi kalau kayak mobil yang sedan, 2 pintu, terutama 2 pintu misalnya sport ya, saya kurang suka. Kalau ini pendapat pribadi ya, mobil 2 pintu, sedan, pendek, kasih pelek terlalu ngeblok, saya kurang suka. Bagusnya ada sedikit palang 5 atau palang lah atau akar masih oke lah, tapi jangan ngeblok aja. Itu kurang dilihatnya, kurang enak gitu ya? Nggak tahu, itu pendapat pribadi sih, pendapat pribadi. Jangan memaksakan velg yang misalkan memang udah keren di bentuknya ya, bentuknya keren, tapi tidak cocok di mobil kalian. Nah, disitulah Riverside Wheels akan memberikan konsultasi gratis kalau kalian mau pakai velg apa yang cocok untuk mobil kalian. Cocokin mata, iya mata saya kadang kebanyakan ngelihat di sini customer bolak-balik coba-coba velg, lama-lama kadang ada nyirep, kadang ada pernah sih, maksudnya kayak misalnya bro bawa mobil nih ya, kita pasangin velg misalnya mau nunjuk velg A gitu ya. Di feeling Riatisnya nih kayaknya cakepan velg B deh. Coba deh namanya ngikutin customer kan. Pas kita colok di luar ekspektasi. Wah iya bagusan ini nih gitu. Jadi saya nggak nutup kemungkinan kalau menurut gua bagus B, si customer mau A, pas dicok emang beneran bagus. Wah, saya malah suka banget tuh kalau ngerjain dapat gitu. Feelnya ya. Lebih dapat aja. Kadang di sini aja ada velg nih yang kita taruh, ada ban, bentuknya bagus, pas bannya dibuka kok biasa aja ya. Jadi ada berubah terus gitu ya? Ada yang begitu, ada kadang auranya suka berubah tuh. Ada yang bentuknya kita nggak pasangin ban, kelihatannya bagus, begitu dipasang ban, kok jadi kecil ya? Kecil kan kelihatan. Itu apakah pengaruh dari profil bannya sendiri atau memang? Ngaruh sih, profil ban kadang ngaruh. Kadang mata gini, kayak lebih bagus dipajang tanpa ban nih gitu. Overall, setelah gue seharian di Riverside Wheels ini, gue ngeliat banyak banget velg yang ya jarang banget dilihat di jalanan ya. Dan juga Bro Mamat itu selain jualan velg, dia koleksi velg. Tapi kalau harganya cocok, nggak kemungkinan juga dia jual untuk kalian. Oke Bro Mamat, terima kasih banget udah menerima gue di sini, ngeliat-ngeliat dan juga ngajarin pilih-pilih velg gimana ya. Sama-sama. Wah, menambah ilmu banget hari ini dan sampai jumpa lagi. Semoga sukses terus. Amin. Dan makin laku dagangannya. Terima kasih. Oke Black Pals, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga bunyikan loncengnya biar kalian tahu ada video baru dari kita. Oke Black Pals, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.